Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu semua, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Solo. Bersama saya Yoga Triski Ananda, selaku host pada hari ini untuk podcast di Bawaslu Kabupaten Solo. Sahabat-sahabat semua, tepat hari ini, Senin 22 Juni 2026, Bawaslu Kabupaten Solo menggelar kegiatan pendidikan penguasaan partisipatif dengan tema Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu tahun 2029 yang bermartabat. Di podcast kali ini telah hadir Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bapak Alni SHMKN. Selamat datang Pak di podcast Bawaslu Kabupaten Solo. Baru pertama kayaknya Pak. Baru pertama Pak. Siap Pak. Jadi mungkin langsung saja Pak ke pertanyaannya Pak. Untuk mempersingkat waktu kita di siang hari ini, bagaimana pandangan Bapak Alni terkait urgensi langkah Bawaslu Kabupaten Solo yang sudah memulai pendidikan penguasaan partisipatif sejak dini untuk pemilu 2029. Padahal pemilu masih lama Pak, ini masih 2026, tapi Bawaslu Kabupaten Solo sudah mulai pendidikan penguasaan partisipatif. Bagaimana pandangan Bapak terkait langkah tersebut? Baik, terima kasih Yoga. Siapa? Tidak cocok dipanggil Bapak ya. Masih muda Pak. Kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, berkaitan dengan program pengawasan partisipatif ya, yang sekarang seperti di Kabupaten Solo itu ada beberapa kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan pengawas partisipatif yang lebih aktual sekarang ini. Kita memandang ya, dari segi penyelenggara pemilu, kenapa Bawaslu membuat tema besarnya adalah berfungsi dan bergerak menghadapi pemilu 2029 yang bermartabat. Karena memang menghadapi pemilu itu tidak sekedar menghadapi hari H pemilu. Apalagi dengan tagline pemilu bermartabat. Pemilu bermartabat itu adalah pemilu yang dibangun dari karakter bangsa kita. Membangun karakter bangsa menuju pemilu yang betul-betul ideal itu tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat, 1 bulan atau 1 tahun bisa Pak, ya. Tetapi harus memang panjang program jangka panjang. Salah satunya Bawaslu menargetkan menghadapi pemilu 2029 itu kita harus membangun pendidikan kepada masyarakat dalam konteks pengawasan partisipatif. Dan dari pengalaman-pengalaman kita di pemilu-pemilu sebelumnya, kita perlu rentang waktu yang tidak pendek ya, rentang waktu yang panjang untuk mengelaborasi masyarakat kita itu agar mereka bisa turut aktif dalam kegiatan positif, menciptakan pemilu yang berkualitas atau sekarang ini pemilu yang bermartabat. Maka dasar alasan inilah kita jauh-jauh hari membangun program ini. Dan alhamdulillah di Kabupaten Solo, karena Bawaslu Republik Indonesia memberi tenggang waktu sampai bulan Desember ya, berkaitan dengan program pendidikan pengawas partisipatif, di Solo diadakan lebih cepat, tetapi tidak hanya kegiatan pengawas partisipatif, yang kami yakin Kabupaten Solo sudah mencoba membuat beberapa program berkaitan dengan kolaborasi pengawasan partisipatif. Dan ini masuk kategori yang sangat positif sekali. Harapan kita tentu saja beberapa program pengawasan partisipatif itu dapat merangkul ya, banyak pihak ya, mewarnai banyak program-program, termasuk juga mengikut sertakan seluruh kalangan, mulai dari yang muda ya, parubaya sampai mungkin kalangan lanjut yang yang merata informasi bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi sangat positif sekali. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin melihat tema kegiatan hari ini yang Bapak sampaikan tadi adalah berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat. Sebenarnya bagaimana pandangan Bapak mengenai indikator kunci keberhasilan bahwa penguasaan masyarakat di lapangan sudah benar-benar dikatakan berfungsi dan bergerak. Jadi bagaimana indikatornya sehingga sudah dapat dikatakan masyarakat ini berfungsi dan bergerak tadi Pak?
Baik, jadi berfungsi dan bergerak menuju 2029 itu adalah seluruh kalangan masyarakat ya bisa memberi perannya untuk menghadapi pemilu 2029. Jadi dia bisa mengaplikatifkan fungsi-fungsi kemasyarakatannya. Misalkan dalam kegiatan ini kita akan melibatkan varian-varian kelompok ya, ada pemuda, dari masyarakat, pramuka, guru, ya, guru dosen, dan sebagainya. Maka fungsi-fungsi ini yang bisa kita gerakkan untuk lebih memaksimalkan proses pengawasan pemilu 2029, menciptakan pemilu bermartabat. Bergeraknya tentu saja ada motivasi atau ada semangat yang inovatif ya, yang dibangun oleh masyarakat ya, kelompok yang tidak langsung dia sebagai penyelenggara pemilu, tapi kelompok-kelompok eksternal penyelenggara pemilu untuk gerakan-gerakan inovasi yang akan menjaga ya, menghadapi pemilu 2029 ini berkualitas. Nah, jadi itulah dinamisasi fungsi gerak yang akan diciptakan oleh Bawaslu kepada kelompok-kelompok atau kepada warna-warni masyarakat itu, sehingga menjadi satu kesatuan untuk membangun semangat kebersamaan di antara penyelenggara pemilu dan masyarakat secara umum. Siapa? Oke Pak, terkait salah satu materi dalam kegiatan ini kan ada penguasaan berbasis digital Pak. Memang digitalisasi di saat sekarang ini tidak bisa kita lepaskan untuk penguasaan partisipatif kita. Sebenarnya bagaimana pandang Bapak mengenai kesiapan masyarakat itu sendiri dalam pemanfaatan teknologi ini? Karena tidak bisa rasanya untuk menguasai itu di lapangan saja. Pasti kita perlu juga penguasaan-penguasaan di ruang-ruang digital yang sudah sangat berkembang di saat sekarang ini. Bagaimana pandang Bapak terkait itu? Iya, jadi juga kalau sekarang ini kita lihat fenomena masyarakat kita ya, apalagi Indonesia, itu semangat mencari informasi dalam dunia digital itu luar biasa, tinggi sekali. Orang kadang ini sudah agak jauh dari budaya kita. Dulu rajin bertanya ke orang tua, rajin bertanya ke orang yang lebih tua. Sekarang rajin bertanya ke AI malah. AI kan. Sekarang udah AI. Dulu mungkin ke Google saja. Sekarang udah banyak varian-varian mencari informasi, itu sudah banyak. Sehingga kita berada dalam ruang tertutup saja, ingin mengetahui banyak hal, itu bisa kita dapati. Dan semua itu bergerak dalam dunia digital, dunia maya. Nah, inilah salah satu ruang yang harus kita manfaatkan. Bagaimana kita menggerakkan masyarakat ya, yang ruang lingkupnya itu lebih luas ya, tapi kita perkecil berkaitan dengan masalah-masalah kepemiluan, masalah-masalah pengawasan dalam ruang-ruang digital, sehingga mereka mendapat wawasan dan mendapatkan arah yang jelas dalam menghadapi pemilu. Ada juga ini sebenarnya bagi kita semua, masa sekarang ini ya, non tahapan dan non tahapan pemilu dan tahapan pemilihan, justru sebenarnya minat mencari informasi pemilu dan pemilihan dari ruang digital itu kan sebenarnya sekarang ini agak sedikit ya. Pak, maksudnya motivasinya tidak terlalu besar ya, karena belum bersentuhan langsung dengan tahapan. Ini yang perlu kita gerakkan, bagaimana masyarakat ya dengan fasilitas kemudahan digital ini itu bisa mengakses banyak hal berkaitan dengan pemilu dan pemilihan, sehingga mereka sekarang ini sudah bisa membangun frame mereka, kerangka berpikir mereka itu pemilu 2029 itu konteksnya seperti ini ya, dinamikanya seperti ini, permasalahannya seperti ini, maka arah yang harus kita wujudkan seperti ini. Itulah yang kita coba membangun itu. Berarti ada intervensi Bawaslu itu Pak? Harus ada. Harus ada. Siapa? Mungkin terakhir Pak, sebagai pertanyaan penutup, bagaimana pandang Bapak mengenai konsistensi gerakan yang kita bentuk ini Pak, dan apa bentuk dukungan dari Bawaslu Provinsi untuk mengawal program jangka panjang ini, karena memang kan pemilu masih 2029 dan sudah rasanya menurut kami Pak di Bawaslu Kabupaten Solo,
kalau program ini terhenti di 2026, takutnya tidak ada dampaknya untuk pemilu 2009. Jadi bagaimana pandangan Bapak terkait program ini untuk untuk mengawal program jangka panjangnya? Jadi kalau kita bicara ideal ya, Iya, salah satu keberhasilan terbesar dalam sebuah program siapapun ya, Iya, baik itu personal atau lembaga, kuncinya adalah konsistensi, betul, Pak. konsistensi ya. Menjaga, ya, memperbaharui, melanjutkan, bahkan lebih mengembangkan. Iya, Jadi betul, Pak. kunci konsistensi itu kan seperti itu ya. Kita selalu jaga ya program ini ya, berkelanjutan ya. Setiap seperti sekarang pengawasan partisipatif itu kan masuk program nasional, Iya. prioritas nasional dengan varian-variannya yang ada ya. Misalkan berkaitan dengan kegiatan P2P, kegiatan pengawasan partisipatif dan sebagainya. Kita selalu jaga ini. Setelah itu kita akan selalu mengembangkan ya. Kita akan mencocokkan konteks-konteks terkini dalam setiap pengembangan program yang kita jaga konsistensi. Di mana kebutuhan masyarakat itu di mana saja, di ruang mana saja. Nah, itu yang kita isi. Setelah itu tentu variasi-variasinya itu menyentuh ke banyak kelompok-kelompok ya. Tidak hanya kalangan muda saja ya sebagai pemilih pemula, tetapi mungkin menengah atau lanjut usia yang jumlahnya tidak sedikit pun kita kembangkan. Oleh sebab itu, di setiap tingkatannya baik itu RI, provinsi dan kabupaten kota, kita punya komitmen. Setelah itu program prioritas nasional ini kita wujudkan dalam bentuk apa? Ada program yang berbasis anggaran. Seperti sekarang ini P2P itu ada program berbasis anggaran. Tapi ada program kolaboratif ya. Ada program-program yang sebenarnya ini menjadi rutinitas kita. Maka itulah bentuk aktualisasi kita menjaga program ini. Dan tentu saja ya, ini tidak jauh juga berkaitan dengan integritas kita sebagai penyelenggara pemilu. Bagi penyelenggara pemilu yang selalu punya komitmen menjaga integritas, menjaga profesionalisme, maka pengawasan partisipatif ini adalah sesuatu yang kita jaga, kita kembangkan, kita lanjutkan, sehingga pemilu 2029 dapat menjadi pemilu yang bermartabat. Amin, Pak. Siap, Pak. Mungkin terima kasih, Pak, atas pandangan strategisnya pada hari ini. Sahabat Bawaslu, mungkin apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bapak Alni SHMKM, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan tetap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam setiap tingkatan, baik itu Bawaslu RI, Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat, untuk menuju pemilu 2029 yang bermartabat. Saya selaku host pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Siap, Pak. Itu baru